wabarakatuh. Selamat malam. Jadi kami dari Teknik Pertambangan UNED Angkatan 2021 dalam mata kuliah Investigasi Lapangan Geoteknik, kita akan mempresentasikan eh, eksplorasi geokimia pada kesempatan kali ini. Next. Jadi kami dari kelompok 7 beranggotakan Wisnu Agung Prayogo dengan NIM akhir 13. Selanjutnya ada Fauzan Hanif dengan NIM akhir 5. Dan saya sendiri Anggo Kusuma Soekarno dengan NIM akhir 22. Next. Jadi sebelum membahas eksplorasi geokimia lebih lanjut, eh, kita akan membahas pendahuluannya terlebih dahulu. Jadi untuk pengertian geokimia ini merupakan ilmu yang mempelajari kandungan unsur dan isotop dalam lapisan bumi, terutama yang berhubungan dengan kelimpahan penyebarannya, serta hukum-hukum yang mengontrolnya. Next. Tujuan dari eksplorasi geokimia ini agar kita dapat memahami bagaimana proses mengendalikan kelimpahan, komposisi, dan distribusi senyawa kimia dan isotop yang berada di lingkungan bumi yang kita pijak ini. Next. Jadi ini untuk beberapa tipe dari survei geokimia. Ada survei sedimen sungai, survei percontohan tanah atau soil sampling, ada biogeochemistry, ada hydrogeochemistry, ada survei percontohan batuan, rock sampling, dan yang terakhir ada gas survey. Jadi ini yang pertama ada survei sedimen sungai. Ini beberapa pertimbangan dan alasan pemilih metode sedimen sungai ini adalah pertama dipakai dalam eksplorasi tahap awal ya, yang arealnya luas eksplorasinya. Eh, Kedua, menangkap dispersi kimia atau perpindahan geokimia sekunder di sepanjang aliran sungai. Dan keuntungan dari tipe ini adalah mampu menjangkau daerah luas dalam waktu yang singkat, eh, jumlah contoh yang relatif sedikit, dan biaya yang murah. Sedangkan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan survei sedimen sungai adalah eh, waktu dan biaya, dan luas area yang disurvei, terus lokasi penyontohan atau penyamblingan, densitas contoh, sensitivitas akurasi dan presisi, dan kemungkinan adanya kontaminasi. Next. Nah, jadi ini saya akan menjelaskan sedikit konsepan dari survei sedimen sungai ini. Eh, jadi ini terdapat dua cabang sungai ya. Ini di hulu hilir sungai, terus yang atas ini di hulu sungai. Jadi kita dari dua cabang sungai ini kita akan melakukan sampling ya pada sedimentasi yang terdapat di sungai. Untuk dua cabang ini eh, kita uji mana yang sedimennya terdapat kadar emas yang tinggi dan ditemukan jalur yang sini ya. Terus selanjutnya dilakukan hal yang sama, kita menumpahkan dua cabang sungai dan ternyata kadar emas yang tinggi berada di sebelah sini, dan lanjut semakin ke hulu semakin naik, terdapat dua cabang lagi dan eh, kadar emas yang tinggi itu berada di cabang yang sebelah sini. Nah, bisa jadi eh, kemungkinan besarnya ya, eh, sumber batuan yang mengandung emas ini berada di sebelah sini. Nah, untuk eksplorasi lanjutannya setelah survei sedimen sungai ini dilakukan
soil sampling dan rock sampling ya. Oke, next, Fauzan. Jadi ini selanjutnya sedimen sungai aktif atau stream sedimen. Ini merupakan cara mengambil fraksi yang berukuran silt clay atau yang relatif halus ya, yang berukuran 80 mesh. Tujuan dari metode ini adalah menangkap butiran emas dan base metal berukuran halus seperti gambar di samping ini ada contoh pengambilan sampel yang berdasarkan cara sedimen sungai aktif atau stream sedimen. Next. Ya, selanjutnya ini konsentrat tulang atau pen konsentrat PC ya. Ini sama seperti yang dilakukan tambang rakyat ya. Ini biasanya mendulang emas di sungai dengan mengambil fraksi mineral berat dalam sedimen sungai dengan cara mendulang dengan tujuan mengangkat emas berbutir kasar dan mineral berat lainnya. Next. Yang ketiga dari survei sedimen sungai ini ada black atau Bulkley extractable gold. Di black ini semua fraksi sedimen diambil tanpa terkecuali. Tujuannya itu untuk menangkap semua butiran emas dan mampu mendeteksi kadar emas yang sangat rendah. Ini ambang deteksinya 0,1 part per billion ya, sangat kecil. Jadi dalam praktiknya black ini dilakukan pada tahap awal dengan densitas satu contoh per 5 sampai 10 kilometer. Sedangkan eh, untuk SS stream sedimen dan pan konsentrat ini dilakukan pada tahap berikutnya dengan densitas eh, satu contoh per 1 sampai 3. Next. Di selanjutnya eh, survei percontohan tanah atau soil sampling. Ini lanjutan dari survei sedimen sungai. Jadi di soil sampling ini eh, merupakan tahapan eksplorasi lanjutan ya untuk menangkap dispersi geokimia sekunder di sekitar laut di atas tubuh mineralisasi. Untuk metodenya ini ada metode grid atau spur and ridge. Jadi metode grid ini jika kita menerapkan grid yang jaraknya semakin dekat, maka akurasi dari hasil eksplorasi geokimia akan semakin akurat ya dan semakin detail. Dan untuk alat yang digunakan dalam soil sampling ini adalah hand auger. Jadi untuk situasi di mana survei soil dilakukan antara lain, yang pertama survei pendahuluan dilakukan di daerah yang pola pengalirannya tidak berkembang. Survei lanjutan dilakukan di daerah anomali yang dilokalisir oleh survei sedimen sungai. Survei lanjutan di daerah anomali yang dilokalisir oleh survei geofisika, survei lanjutan di sekitar lokasi kosan, dan yang terakhir mendelineasi target beruji di sekitar mineralisasi yang diketahui. Next. Jadi dalam soil sampling ini kondisi yang harus diperhatikan pada waktu melakukan sampling dengan metode percontohan tanah adalah cukup material yang diambil untuk dianalisis. Contoh diambil dari horizon yang sama. Jika horizon soil tidak berkembang, contoh diambil pada kedalaman yang sama. Dan selanjutnya contoh harus diambil dari jenis soil yang sama. Dan yang terakhir, faktor yang menyebabkan adanya kontaminasi pada sampel harus diketahui. Next.
Di selanjutnya rock sampling atau survei percontohan batuan. Jadi rock sampling ini dilakukan dalam tahap akhir dalam eksplorasi permukaan. Setelah itu tadi soil sampling ya. Dan lokasi pengambilan contohnya ini ada di area singkapan, trench atau paritan, dan drill hole atau lubang bor. Di rock sampling ini kita menangkap dispersi geokimia primer. Yang terakhir dimaksudkan untuk keperluan analisis kimia mineral atau unsur utama, unsur target, dan unsur pathfinder, dan fisikal mineral seperti petrografi, X-ray, dan inklusi fluida. Beberapa cara pengambilan contoh yang dapat dilakukan adalah dengan grab atau spesimen, chip, channel panel, dan drill cutting atau core. Next. Ini yang selanjutnya yaitu water sampling atau hydrogeochemistry. Untuk metode ini merupakan metode menganalisis atau menghitung komposisi kimia material yang terlarut dalam air. Jenis air atau natural water yang dapat dipakai sebagai media sampling yaitu air sungai, danau, air tanah, mata air, dan lain-lain. Permasalahan yang biasanya muncul dalam metode ini yaitu konsentrasi yang sangat rendah sehingga mengakibatkan kita kesulitan dalam menganalisis dan resiko terkontaminasi yang serius ya. Kimia air sangat sensitif terhadap kondisi cuaca dan lingkungannya. Hmm, samping ini merupakan indikator yang eh, paling baik untuk serangkaian endapan seperti U, V, O, radon, uranium, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, indikator CU dan PB timbal ini umumnya sulit untuk diinterpretasi. Next. Di selanjutnya ada biogeochemistry surveys. Di metode ini kita memanfaatkan komposisi kimia tumbuhan yang dipakai sebagai media contoh. Akar tumbuhan potensial sebagai media sampling karena sifatnya yang menyerap larutan dalam air tanah. Larutan ini mungkin membawa garam-garam inorganik yang dapat diendapkan di berbagai tumbuhan. Dan pada bagian tertentu dari beberapa jenis tumbuhan telah terbukti menunjukkan kadar konsentrasi unsur-unsur tertentu yang lebih tinggi jika tumbuh pada tanah yang berkembang di atas jebakan mineral daripada di soil biasa. Istilah geobotani melibatkan identifikasi visual jenis spesies tumbuhan yang hidup di daerah tertentu. Pengamatan terhadap jenis tumbuhan penutup mungkin dapat mengindikasikan mineralisasi di bawahnya. Jadi next. Selanjutnya yaitu gas survei. Jadi dalam survei gas ini didasarkan dari banyaknya jebakan mineral yang mengandung volatil karena mobilitasnya tinggi. Material volatil ini dapat mencapai permukaan dan dilepaskan ke atmosfer. Contohnya merkuri di atas jebakan logam dasar dan emas epithermal. Radon sebagai hasil peluruhan U238 dalam jebakan uranium. Helium dari jebakan uranium dan thorium. Dan SO2 terdeteksi sebagai hasil oksidasi sulfida. Berbagai hidrokarbon volatil dalam survei minyak dan gas bumi, teknik penyantauan bervariasi dari mulai dengan pesawat terbang atau helikopter, detektor yang dipasang dalam tanah atau dalam air, sampai anjing yang dilatih untuk mendeteksi sulfida dari kehadiran H2S. Next. Jadi untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh yang bersangkutan, silahkan. Ya, baik. Selanjutnya yaitu tahapan eksplorasi geokimia. Nah,
Tahapan eksplorasi geokimia sendiri ini tergantung pada kondisi spesifik dari program kegiatan eksplorasi. Nah, kondisi ini biasanya disesuaikan dengan komoditi sumber daya yang akan dicari serta berdasarkan geologi dan lingkungan survikal, posisi lahan, biaya, dan sumber daya manusia yang memungkinkan untuk kegiatan eksplorasi. Nah, dari tahapan-tahapan eksplorasi geokimia ini umumnya ada 5 sampai 6. Nah, untuk yang pertama yaitu perencanaan, kedua survei orientasi, ketiga survei pendahuluan, empat prospeksi umum, lima prospeksi detail, dan enam pemboran. Nah, untuk pertama yaitu tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan ini biasanya berisi tentang pengetahuan akan elemen-elemen yang akan asosiasi dengan tipe endapan yang akan dibentuk. Nah, untuk yang kedua, ide tentang ukuran ekonomis dari endapan yang dicari. Yang selanjutnya adalah bentuk mineralogi dari elemen-elemennya. Selanjutnya, kemungkinan ukuran dari anomali elemen di sekitar endapan yang dicari. Yang keempat, penentuan primary halo atau suatu area yang dibatasi oleh kadar-kadar tinggi. Nah, di mana kadar-kadar tertinggi ini biasanya dilakukan pengkayaan karena adanya primary dispersion. Nah, untuk selanjutnya pada proses perencanaan ini pastinya kita melibatkan ahli geologi untuk mengetahui konsentrasi primer di daerah tersebut sebagai area eksplorasi selanjutnya. Bisa di next. Nah, untuk selanjutnya yaitu eksplorasi orientasi. Nah, tujuannya ini mengevaluasi kelayakan metode prospeksi geokimia dan mengembangkan prosedur lapangan dan analisis yang optimum serta disesuaikan dengan kriteria yang terbaik untuk membuat interpretasi dari data-datanya. Nah, prosedurnya biasanya mengambil sampling material dari batuan, soil, sedimen sungai, air, gas, ataupun vegetasi. Nah, dari area-area mineralisasi dan background di sekitarnya untuk membuat sebuah dispersi geokimia alami dari area tersebut. Nah, analisis dan hasilnya ini menyusun analisis yang sesuai serta hasilnya menyusun prosedur lapangan dan analisis optimum untuk berbagai tahapan program survei yang berbeda. Untuk yang ketiga yaitu survei pendahuluan. Nah, tujuannya ini menggambarkan anomali area tadah atau catchment area dari sebuah kegiatan eksplorasi. Nah, prosedurnya biasanya mengoleksi sampel sedimen dari pola aliran dengan interval yang sudah ditentukan, biasanya berupa air ataupun soil. Nah, untuk hasilnya itu kita dapat mendapatkan identifikasi area anomali dan eliminasi nilai latar dari background eksplorasi yang kita lakukan. Bisa di next. Untuk yang keempat yaitu prospeksi umum. Nah, umumnya hal ini bertujuan untuk ditemukannya pada tahap survei pendahuluan untuk menggambarkan lebih persis tentang keberadaan logam atau jebakan mineral yang ada di pola aliran sungai tersebut. Nah, prosedurnya itu mengulang pengambilan sampel terhadap survei pendahuluan. Nah, selain itu melakukan sampling di aliran dan tepian sungai yang intervalnya cenderung lebih dekat. Hasil dari prospeksi umum ini yaitu identifikasi daerah-daerah yang disarankan untuk program eksplorasi lanjutan dan eliminasi yang tidak menarik, daerah-daerah yang tidak menarik. Bisa di next. Nah, untuk yang kelima yaitu prospeksi detail. Nah, pada tahapan ini pastinya kita memperoleh dari prospeksi awal yang sebelumnya. Nah, dari ini kita gambarkan sumber anomali di dalam overburden dari jebakan yang ada. Nah, selanjutnya prosedur yang dilakukan yaitu soil sampling dengan interval yang sesuai serta profiling dan trenching untuk memungkinkan adanya kegiatan selanjutnya. Hasilnya dari zona-zona anomali tersebut dapat digambarkan dalam perborden yang sangat persis dan bahkan tepat di area tersebut bahwa di situ disinyalir bahwa adanya jebakan. Nah, untuk setelah itu, setelah kita mengetahui lokasinya, kita pemboran untuk melakukan evaluasi terhadap zona anomali dalam overburden. Nah, prosedurnya bisa menggunakan hand auger atau diamond drilling. Nah, hasilnya ini evaluasi untuk dilakukan eksplorasi lanjutan
atau bisa langsung untuk dilakukan penambangan dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita masuk pada studi kasus pada sebuah jurnal. Nah, jurnal yang kami pakai yaitu eksplorasi geokimia untuk menentukan daerah prospek, prospek mineralisasi emas tipe urat epithermal studi kasus di daerah Tompaso, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Nah, pada jurnal ini terdiri dari dua sampel. Yang pertama ada rock float sample atau RF, dan yang kedua ada rock sample atau RS. Nah, untuk RF sendiri ini menggunakan sampel yang berada di sungai, sedangkan RS ini merupakan sampel yang berada di batuan. Nah, pada sampel batuan, ini unsur AU pada sampel batuan dianalisis dengan menggunakan metode fire assay atau proses peleburan. Sedangkan unsur lainnya seperti Ag, Cu, dan lain sebagainya dianalisis dengan menggunakan metode AS. Sedangkan sampel sedimen sungai, unsur yang dianalisis pada sampel sedimen sungai adalah AU dan Ag. Kedua tersebut dianalisis dengan metode cyanida leach. Kemudian pada hasil pembahasan, sebanyak ada 9 sampel batuan dianalisis untuk mendapatkan informasi mengenai kadar unsur logam nilai ekonomis seperti AU, CU, PBZN, AG, dan S dalam batuan. Nah, ini merupakan hasil daripada analisis geokimianya. Nah, kemudian ada sebanyak 16 sampel sedimen sungai yang dianalisis untuk mendapatkan informasi mengenai kehadiran zona-zona termineralisasi pada daerah penelitian. Nah, ini merupakan hasil daripada analisis geokimianya. Kemudian subbab hasil. Daerah di sekitar aliran Sungai Asam di Desa Sion, Kecamatan Tompaso yang bersebelahan dengan Desa Pinayasan, pada daerah prospek Asam ini tidak dijumpai singkapan batuan termineralisasi secara langsung. Namun, pada daerah ini terdapat beberapa sampel batuan yang memiliki indikasi kehadiran zona batuan termineralisasi seperti sampel 13, 14, dan 15 dengan kadar di atas ambang batas yaitu 0,11 sampai 0,033 ppm. Ketika sampel tersebut menunjukkan adanya alterasi lemah dan mineralisasi sulfida berupa pirit. Daerah desa-desa Pinaisan pada sepanjang jalur sungai Polangkok kecil dan sungai Polangkok besar, daerah itu sonata satuan lava andesit dan intrusi diorit. Pada daerah hulu sungai Polangkok besar sampai 2 urat kuarsa, yaitu urat P1 dan urat P2, berdasarkan hasil pengamatan lapangan. Intensitas mineralisasi pada kedua urat P1 dan P2 tersebut cukup tinggi yang ditunjukkan oleh kehadiran mineral seperti pirit yang membentuk semacam lapisan sulfida searah dengan urat kuarsa. Urat P1 memiliki kadar AU antara 0,1 sampai 0,3 ppm dan urat P2 memiliki kadar AU 0,161 ppm serta kadar unsur Cu yang cukup tinggi yaitu 475 ppm. Nah, ini merupakan daerah urat P1 dan juga urat P2. Baik, untuk presentasinya telah usai. Jadi sekian presentasi eksplorasi geokimia dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.